Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Alur si Teteh. Kali ini Teteh akan menceritakan alur sebuah film yang berlatar di tahun 90-an. Film yang bergenre horor ini disutradarai oleh Hadrah Daeng Ratu. Film yang disebut-sebut menceritakan tentang kisah nyata ini berlatar di sebuah daerah di Jawa Barat atau Tatar Sunda. Dalam film ini menceritakan tentang seorang ibu tunggal bernama Sekar yang mempunyai 3 orang anak bernama Dani, Ratna, dan Dodi. Sepeninggal suaminya, Sekar memutuskan untuk melakukan perjanjian pesugihan dengan sosok bernama Nyi Wengi. Dalam pesugihan itu dia dibantu oleh seorang dukun, dan dukun tersebut menyarankan Sekar untuk membuka warung nasi sebagai jalan usahanya. Dan benar saja, warung nasi yang dibukanya sangat ramai, dan dari usaha itu Sekar dapat menyekolahkan ketiga anak-anaknya. Namun pada suatu hari keanehan demi keanehan muncul di warung makannya. Mulai dari makanan yang tiba-tiba basi, warung makan yang terlihat kotor, kumuh, bahkan tak terlihat oleh orang-orang yang melaluinya. Karena keanehan-keanehan tersebut, usaha warung makan Sekar menjadi sepi. Sekar pun memutuskan untuk mengajak asisten pribadinya di warung Birodiah untuk pergi menemui Ma Ambar yang tak lain adalah dukun. Ma Ambar adalah dukun yang terkenal dengan mantra penglarisnya, yang berkat Ma Ambarlah menjadi awal kesuksesan warung makan Sekar. Sesampainya di sana, Sekar terkejut karena ternyata Ma Ambar meninggal dunia. Dan itulah mungkin yang menyebabkan keanehan-keanehan yang terjadi di warung Sekar. Tak hanya itu, gangguan-gangguan mistis pun kerap terjadi pada diri Sekar. Setelah meninggalnya Ma Ambar, Sekar sering mengalami kerasukan. Bahkan anak bungsunya Dodi sering melihat penampakan-penampakan makhluk gaib di rumahnya. Karena warung yang semakin sepi, Sekar mendatangi seorang dukun yang dipercaya dapat membantunya. Alih-alih dapat membantu kesulitan Sekar, dukun itu dibuat kewalahan oleh sosok yang merasuki Sekar. Sosok itu bahkan mengancam dukun untuk tidak ikut campur, dan dukun itu juga menyarankan Sekar untuk pergi mencari bantuan orang yang lebih hebat ilmunya jika ingin mengeluarkan sosok yang merasukinya. Gangguan-gangguan mistis itu membuat tubuh Sekar menjadi lemah, bahkan tubuhnya sering mengalami kepanasan, juga kulit tubuhnya melepuh. Anak-anak mulai cemas, berusaha mencari bantuan seorang ustadz untuk menyembuhkan ibu mereka. Namun upaya anak-anak justru membawa ancaman baru bagi keluarga, karena jin yang memberikan penglaris menuntut imbalan nyawa. Film pun berakhir dengan kematian Sekar.
Pesan-pesan yang dapat disampaikan dalam film ini yakni bahayanya mengambil jalan pintas dalam hidup dan pentingnya menjaga keimanan dan moralitas untuk mengambil keputusan dalam hidup. Jangan sampai kekayaan yang kita dapat dengan cara-cara yang tidak baik justru membawa malapetaka bagi diri kita dan keluarga. Sekian alur cerita yang dapat Teteh sampaikan. Kurang dan lebihnya Teteh mohon maaf. Semoga Anda semua dapat mengambil pelajaran dari apa yang terjadi pada keluarga Sekar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Навстречу смерти.